Kalau dalam dunia litigasi, AI itu I don't think akan menggantikan. Tapi membantu iya. Minimum untuk merefresh, membantu kita untuk lihat kasusnya. Untuk mensummarize iya. Tapi kalau menggantikan enggak. Apa sih kekurangan dari pengaturan arbitrase, penyelesaian sengketa berdasarkan arbitrase di Indonesia? Atau kita secara umum bilang, apa sih kekurangan dari undang-undang arbitrase gitu? Kalau berbicara pada konteks arbitrase, kan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang harusnya kehendak bebas dari para pihak parti otonomi tadi untuk mengatur arbitrase kan. Ternyata intervensi pengadilan terhadap ya apapun itulah dalam proses arbitrase misalnya, itu cukup luar biasa, masih terlalu besar. Abang juga baru ngomongin tentang AI di arbitrase. Apakah tantangannya kah? Apakah ini memang pembaharuan bahwa AI juga bisa bisa contribute untuk penguatan sengketa dalam konteks arbitrase atau bagaimana? Nah, ini menariknya dalam arbitrase itu penggunaan AI ini masih berupa guideline. Jadi belum sepenuhnya bisa dipakai terimplementasi. Tadi yang menarik yang Bang sampaikan tuh kata hati nurani, Bang. Nah, ini jarang banget nih saya dengar dari lawyer ya. Gimana Abang value itu muncul, Bang? Apakah pendidikan kah? Apakah keluarga? Apakah Abang yang mencari dalam pencarian profesi, merefleksikan profesi? Atau apa sebenarnya yang sehingga nilai itu yang menjadi pegangan Abang dalam profesi lawyer ini? Dalam konteks arbitrase, untuk secara lebih khusus, nanti untuk penyelesaian sengketa misalnya dalam litigasi, AI itu harus membantu. Dan kita mau nggak mau harus beradaptasi. Manusia yang kalah dan manusia nggak bisa beradaptasi dengan AI. Halo teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di Dari Centrais Podcast. Kali ini saya sangat terhormat, sangat senang sekali bisa berkunjung ke kantor senior saya juga, Bang Andrew Suteja dari Suteja & Partners Law Firm di Jakarta. Kita akan diskusikan terkait dengan banyak hal, khususnya terkait dengan profesi advokat di masa depan, AI, karena kebetulan juga Bang Andrew menulis disertasi terkait dengan AI dan terkait dengan arbitrase, ada juga kaitannya dengan AI. Kita akan diskusikan hal-hal terkait itu. Bang, terima kasih waktunya, Bang. Sama-sama, terima kasih. Selamat datang. Ya, kita senang sekali karena ngobrol singkat lalu Bang Andrew berkenan untuk support podcast ini dan terima kasih. Saya juga terima kasih. Episode-nya. Bang Andrew, kalau Suteja & Partners orang nggak terlalu asing ya, udah karena kantor ini bukan kantor yang baru. Boleh Bang Andrew ceritakan dulu sebelumnya kenapa waktu itu memilih setelah SMA, memilih kuliah ke hukum? Apakah karena pengaruh papa, mungkin pasti ada pengaruhnya atau bagaimana? Atau kemudian nanti juga dijelaskan atau diceritakan akhirnya tetap memilih lawyer, kan masih ada juga profesi hukum yang lain. Silakan, Bang. Sebenarnya papa saya nggak menginginkan saya jadi lawyer. Oh, malah nggak mau? Malah nggak mau. Papa Okay. saya insist saya untuk jadi dokter. Oh. Cuman ya karena terus terang aja selama SMA nilai IPA saya tuh, nilai sains saya tuh jelek. Oke. Matematika saya juga bukan hobi yang matematika, bukan orang yang sains. Dulu SMA di mana, Bang? Di Kuala Lumpur kebetulan. Oh, di Malaysia, oke. Di Malaysia waktu itu. Jadi ya saya tuh fisika, kimia, biologi, ya dari antara tiga ini paling demen kimia kali ya. Karena nyampur-nyampur bahan aja gitu masuk lab. Tapi kalau hitung-hitung kan udah gak bagus. Tapi saya dari dulu memang hobi namanya sejarah. Oke. Itu dari situ, berangkat dari situ saya pikir wah antara masuk ngambil FISIP atau ngambil lawyering. Tapi saya juga suka berdebat. Oke. Nah, akhirnya saya juga milih kayaknya ini lawyering kayaknya jadi ini saya lah. Kalau saya seperti itu. Tapi waktu dari SMA mau memilih kuliah di Fakultas Hukum tuh hanya Fakultas Hukum kah pilihannya atau masih ada? Iya, satu. Oh, satu. Tunggal and only. Oke. Dan Abang kuliah di Universitas Pelita Harapan. Pelita Harapan. Itu angkatan tahun berapa? 2005. 2005 lulus tahun 2008 akhir. 2008. 3,5 tahun. Oke. Kemudian lalu tetap memilih lawyering. Waktu itu tetap milih pilihannya lawyering banyak, Bang. Misalnya legal officer atau apa. Saya kalau udah maunya apa. Oh, jadi gitu. udah kebentuk kayaknya enak lawyering nih. Oh, berarti selama kuliah memang udah kelihatan arahnya. Lawyering arahnya itu jelas. Sudah. Oh. Waktu itu Bang Andrew udah tahu apakah misalnya corporate kah atau litigator? Nah, kalau itu belum. Oke. Kalau itu belum. Karena waktu zaman kuliah itu
saya termasuk orang yang hobi dengan hukum pidana juga. Oh, oke, ya. Hukum pidana, hukum perdata kok menarik. Terus udah gitu pelajarin yang namanya alternative dispute resolution, alternatif penyelesaian sengketa lah mata kuliahnya, sama arbitrase. Ya minat rata-rata. Yang nggak begitu saya minati itu lebih kepada capital market sih sebenarnya. Oh, oke. Nggak ada rohnya aja gitu, nggak pernah nyambung di situ. Ya. Oh, jadi tapi berarti waktu itu belum tahu apakah mau Belum jadi corporate atau litigasi. Tapi kalau sekarang Bang Andrew dibilangnya lebih condong ke apa? Corporate atau litigasi? Kebetulan saya ngerjakan dua-duanya. Oh. Karena dalam artian corporate pasti most of the works datang dari corporate. Ya. Tapi juga saya mengerjakan litigasi. Nah, litigasi ini yang saya persempit. Yaitu dalam artian corporate litigation yang berkaitan dengan perdata dan korporasi dan juga arbitrase. Lebih ke situ. Dan kelihatannya Bang Andrew kan juga fokus di arbitrase ya? Betul. Di arbitrase. Nah, Bang, kemudian kan setelah berapa lama Abang kemudian melanjutkan ke Inggris kuliah? Setelah lulus dari S1 itu cuman kebetulan karena saya selesai di semester di Desember, Januari, dan intake-nya itu lumayan. Kalau di Inggris itu kan mulai kuliah tuh di bulan 9 kan, September. Jadi ya persiapan itu few months lah ya, 2-3 bulan, 4 bulan. Sambil persiapan bahasa, pemantapan bahasa, lalu ikut summer school di Inggris, dan mulai semester pertama waktu kuliah S2 itu di Inggris ya bulan 9 September. Oh, jadi deketan ya dari lulus? Deketan. Ya. Dan waktu itu apa penelitian di Inggris, Bang? Ada nggak sih skripsi waktu itu? Ada kita sebut sebagai tesis lah, tesis ya. Cuma namanya mereka sebut dissertation juga. Cuman bukan disertasi S3 ya. Tentang arbitrase juga kebetulan. Saya compare. Berarti langsung arbitrase ya. Memang ada minat membandingkan arbitrase dengan sistem di Inggris sama di Indonesia waktu itu, kurang lebih lah. Kenapa arbitrase, Bang? Menarik untuk Abang? Menarik untuk saya. Nah, ini juga sesuatu yang saya explore karena arbitrase itu berangkat dari kesukaan saya pada hukum bisnis, akhirnya tertarik dengan yang nanganin dengan banyak corporate, belajar tentang corporate. Kok kalau nggak belajar litigasi juga ada sesuatu yang kurang. Jadi saya nggak mau murni tuh hanya ngerjakan corporate works-nya saja. Dengan litigasinya justru kita mempertajam bagaimana caranya menyelesaikan kasus juga. Sehingga pada saat nanti mereview agreement, kita udah tahu nih apa yang harus jadi dari pengalaman praktek di litigasi itu, saling memberi, saling melengkapi. Gitu. Nanti saya mau dalamin terkait dengan arbitrasinya, Bang. Sekarang Abang sejak kapan ini udah mau promosi terbuka? Kemarin diceritakan, mudah-mudahan segera, Bang. Segera. Tapi kenapa lalu udah di tengah kesibukan sebagai lawyer, kan jarang juga lawyer yang mau capek-capek ngambil S3. Dan kelihatannya Abang Andrew kan seserius itu juga di S3-nya. Kenapa memilih untuk lanjut lagi ke S3, Bang? Jadi tadinya saya nggak pernah berpikir untuk ngambil S3. Dan bagi saya, udahlah cukup S2. Saya tinggal melanjutkan pekerjaan. Sampai suatu ketika, ketemu nih dosen pembimbing saya, Prof. Agus namanya. Dulu di S1 di UPH. Dia ketemu saya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dia bilang, Prof. Agus ini bilang, ahli hukum pidana juga sekarang dari UPH. Beliau bilang, kamu ngapain di sini? Oh, lagi ada perkara di sini, Prof. Saya bilang. Terus ngobrol. Kamu nggak tertarik untuk masuk S3? Tapi kan saya nggak akademisi. Pemikirannya kalau S3 kan maunya akademisi betul. Ya. Harus enggak kok, S3 kenapa enggak? Coba aja. Yang benar masih bisa sekarang, masih bisa. Ya udah, saya jalanin aja. Jadi nggak ada kepikiran, nggak ada plan untuk S3 nih. Jadi flow aja jalan. Oh, gara-gara tawaran itu? Gara-gara tawaran atau juga mungkin panggilan atau apapun itulah kita sebut. Tapi memang nggak kepikiran. Nah tadi Bang, karena kan kita seringnya lihatnya kan S3 tuh ya kalau cocok kalau dosen lah, karena di penelitian dan seterusnya. Yang kita tahu, yang kita sering dengar kan, kalau lawyer apalagi ya, pengalaman jauh lebih penting daripada studi terlalu tinggi. Kadang-kadang banyak orang bicara begitu. Apakah dengan Abang sekarang S3 itu lalu kemudian makin membantu Abang di praktik, atau sebenarnya ini karena beberapa kali saya tanya beberapa lawyer yang kuliah lanjut itu kepuasannya saja untuk di tengah-tengah kesibukan lalu mereka mau balik lagi ke kampus demi kepuasan tertentu. Jujur menambah cara berpikir kita, analisis terhadap satu kasus. Makin kritis.
dulu waktu S1, mata kuliah yang sebenarnya saya paling tidak suka adalah ilmu filsafat. Saya selalu mempertanyakan, ngapain belajar ilmu filsafat ya? Kok ilmunya abstrak? Tapi di S3 saya jadi suka. Saya jadi koleksi buku filsafat, saya baca-baca buku filsafat juga. Jadi mulai ini. Karena memang itu ada landasan cara kita berpikir dan memang harus firm terhadap sesuatu. Disitulah S3 mengajarkan itu sebenarnya. Dengan banyak ya materi lagi pengulangan memperdalam tentang filsafat hukum itu kan ya yang tadinya saya pikir ini abstrak, kenapa ini bisa bersifat abstrak dan kenapa nggak saya nyatakan dalam karir saya, dalam cara berpikir saya menganalisis kasus gitu. Dan kalau S3 kan memang merombak cara berpikir kan. Cara berpikir betul. Yang praktikal sekali tidak bisa dalam penelitian S3, harus masuk lagi ke dasarnya. Dan itu mungkin ilmu filsafat kan biasanya yang membantu kita ya. Teori-teori dasar hukumnya dan filsafat. Dan itu sekarang yang membantu. Menurut saya itu jadi membantu. Cara berpikir kita juga sudah mulai jadi berbeda dengan adanya kita mempelajari itu ya. Oke. Bang, Abang kan meneruskan kantor yang sudah dibangun. Sekarang ini tantangannya kalau Abang lihat secara general ya, apa tantangan profesi lawyer dulu? Sebelum kita nanti ngomongin membangun kantor, tapi tantangan profesi lawyer dari yang Abang lihat tuh dari sisi misalnya kita lihat perkembangan teknologi, dari sisi perubahan karakter generasi, betul, dari sisi kultur dan sosial, belum lagi struktur ekonomi, belum lagi diversifikasi masalah hukum. Nah, Bang Andrew lihat apa yang tantangan lawyer sekarang? Tantangan ini paling yang mendasar adalah persaingan. Dari satu lawyer ke lawyer yang lain. Sekarang bayangkan berapa banyak yang graduate sarjana hukum langsung kalau bisa cepat-cepat ujian PKPA, ujian lalu disumpah jadi lawyer. Nah, sebenarnya ini nomor satu persaingan. Nanti akan harus di breakdown lebih lanjut lagi nih. Bagaimana masyarakat melihat lawyer-lawyer yang ada sekarang ini. Ya, karena mulai perang harga, ya kan, servisnya juga kurang lebih sama, semua materi juga sama. Tapi tingkat kepercayaan, membangun kepercayaan satu orang dengan yang lainnya itu akan berbeda di sini. Dan penanganan kasus, bagaimana kita cara memberikan advice, cara kita berbicara, meyakinkan klien, menenangkan klien, itu banyak tantangan di situ sebenarnya. Lalu apalagi ya paling secara general itu karena jumlah volume lawyer ini semakin hari semakin banyak gitu. Itu yang nggak bisa kita bendung sih. Itu tantangan terbesar. Bang Andrew, bagaimana pendapat Bang Andrew untuk tadi yang Bang Andrew sebutkan lulus S1 mungkin ya magang-magang sekali 2 kali, 3 bulan kali 2 gitu ya. Lalu merasa udah siap untuk membuka kantor sendiri, Bang. Apakah itu memang path yang seharusnya atau yang memang bagus, ataukah misalnya seperti Bang Andrew tadi kita sempat diskusikan, Bang Andrew kan kemana-mana dulu, kerja kemana-mana, lalu melihat banyak hal, ada pengalaman, lalu merasa siap nih untuk mulai running kantor. Kalau di awal-awal karir saya waktu saya jadi lawyer, lalu jadi gini, kalau kantor saya ini kan memang sudah lama lah, 96. Papa saya mulai melakukan karirnya membangun kantor, tapi dia fokus kepada litigasi dalam artian pidana dan perdata murni. Dan saya join di kantor ini 2014 membawa new service yang baru, seperti corporate, lalu arbitrase, bahkan shipping dengan koneksi saya juga di luar dan di dalam negeri untuk saling melengkapi untuk membawa practice area dan growing. Nah, kalau menjawab pertanyaan Bang Richard tadi terkait dengan apa yang seharusnya lawyer lakukan, pattern apa yang benar, masing-masing punya pilihan bagi saya. Tapi gini, melihat semakin lama, kalau mungkin nanti semakin hari semakin generasi yang lebih muda, menginginkan semakin lama, kalau bisa semakin cepat semakin lebih baik. Banyak yang mulai kerja buka kantor sendiri. Tapi bagi saya sebenarnya kerja tim itu penting. Jadi makanya saya lebih prefer untuk membangun tim yang kuat dengan beberapa tim, berbanding saya harus buka satu. Seperti itu. Kalau jujur di awal-awal mungkin kalau masih
masih muda dulu, masih Iya, berpikiran gitu ya. Ya pasti kepengen ada nama ego lah. Iya. Itu lumrah dalam setiap manusia. Setiap lawyer muda pun pasti akan berpikir, wah kalau saya punya nama sendiri, name on the wall gitu ya, brand, wah kayaknya keren kan Iya, gitu. iya. Tapi nggak semudah itu Iya. sebenarnya. Nah makanya menurut saya kalau bisa kerja sama tim, membangun partnership yang baik, jauh lebih baik. Ya. Kalau fakta yang tadi Bang Andrew juga sempat sampaikan, sekarang kan lulusan sarjana hukum banyak banget, Bang. Seolah-olah gampang sekali jadi sarjana hukum. Dan kelihatannya juga, ini termasuk yang saya gelisah sekali ya, kelihatannya sekarang membuka fakultas hukum juga mudah. Betul. Kadang-kadang bikin sekolah tinggi hukum gitu ya, bikin gitu ya. Sehingga meluluskan sarjana hukum juga banyak. Tapi kan kita nggak ada standarisasi yang sama untuk capaian lulusan pada fakultas hukum. Gimana Bang Andrew melihat fenomena? Apakah ini kabar baik bahwa karena negara hukum, sarjana hukum makin banyak jadi bagus? Ataukah ini juga menjadi tantangan tertentu atau jadi masalah baru? Ini kebetulan sekali lihat tadi dengan berapa jam yang lalu saya diskusi dengan Pak Dekan dari Unjani tadi. Tadi saya berbicara banyak bahwa ya beda market, beda fakultas, memiliki beda-beda market. Jangan dianggap bahwa buka fakultas hukum, terus kita karena negara hukum buka menjadikan fakultas hukum sebanyak-banyaknya juga gampang. Karena butuh modal yang besar juga. Betul. Tapi kalau misalnya modal yang besar itu tidak bisa mumpuni untuk memberikan fasilitas yang terbaik, research yang terbaik buat mahasiswanya, ya kualitas tentu akan dipertanyakan, ya kan? Ya mau diskusi soal skripsi yang dilakukan aja bingung, ya kan? Marketnya juga udah mulai kelihatan seperti itu. Jadi kualitasnya pun nanti akan terlihat antara yang A dan B dan C ini. Menurut saya ini bukan kabar yang baik sih. Justru ini harus benar-benar dijadikan satu perhatian khusus ya. Bagaimana dengan Kemendikbud untuk memberikan izin kepada universitas untuk membuka fakultas-fakultas jurusan-jurusan tertentu. Jangan sampai nih karena dianggap sebagai potensi bisnis dibiarkan. Nah, ini jadi membuat profesi, dan cilakanya lagi adalah profesi advokat kita ini juga mohon nih kepada senior-senior supaya tetap bersatu lah. Karena ini kuncinya. Kalau kita nggak solid sebagai profesi, ini juga problem. Gitu. Karena benchmark mana yang mau dipakai? Karena antara yang A, yang B beradu, yang C lagi beradu. Seperti itu. Dan sekarang itu kan kita lihat Bang fenomenanya, karena banyak banget ya sarjana hukum, lalu kemudian karena adalah beberapa lawyer-lawyer yang memang sekarang kan karena dunia media sosial, yang ditampilkan kan yang pasti yang bagus-bagus, yang menarik-menarik. Jadi orang-orang pengen jadi lawyer tuh bukan karena ya dia mau menjalankan profesi itu dengan segala macam tanggung jawab beratnya itu, tapi lebih pada panjat sosial kali ya, atau karena kan wah keren nih lawyer. Nah, menurut Bang Andrew, masalah utamanya apakah dari sistem pendidikan kah? Ataukah tadi organisasi profesi yang nggak bisa membuat standarisasi yang kuat untuk menjadi seorang lawyer? Ataukah memang citra sebagai lawyer udah salah di masyarakat? Kalau lu mau jadi lawyer ya karena bisa cepat kaya misalnya. Atau misalnya sekarang ini kan pilihannya bisa jadi jaksa sebenarnya, bisa jadi hakim, bisa jadi notaris atau segala macam. Tapi kenapa lawyer ini jadi seolah-olah kok semuanya mau jadi lawyer? Di mana kira-kira masalahnya, Bang? Kalau saya melihatnya fenomena ini muncul bukan karena salah fakultasnya sih sebenarnya. Dimanapun fakultas hukum itu fakultas hukum kurikulum itu standar semua, rata-rata standar. Cuman fasilitas pendukung yang membuat akreditasi tadi dari nilai C, B dan unggul itu ada tambahan lah terkait dengan bagaimana mereka research. Tapi kurikulum semua hampir sama. Tenaga pengajar kadang-kadang sudah mulai cross antara yang A dan yang B saling ngisi. Nah, profesi, bicara pada ujian profesi. Ini ujian profesi mungkin semakin hari semakin banyak yang ngikutin, dan saya rasa juga tingkat kelulusannya juga semakin tinggi. Karena apa? Karena itu tadi balik ketidaksolidan antara organisasi advokat tadi. Tidak pernah ada yang, kalau di Singapura kan kita punya bar council sendiri, ya kan ada law society-nya sendiri,
ada law society-nya sendiri, di Hong Kong juga ada sendiri, di Inggris juga ada sendiri, dan itu kan terpusat satu. Kalau kita kan bisa ada organisasi A, B, C dengan branding yang sama pun A, B, C juga gitu kan. Nah, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya advokat ini egonya cukup tinggi. Iya. Kalau saya boleh gamblang menyatakan. Nah, ini justru jadi kelemahan yang dipakai bahwa membuat citra advokat itu jadi semakin kurang baik. Iya. Kalau berbicara pada yang bisa memamerkan, mohon maaf kekayaannya, memamerkan hidup glamornya, itu mungkin jadi tolak ukur di masyarakat. Ya saya rasa sedikit banyak pasti akan berpikir seperti itu. Makanya lucunya ini kalau dulu di negara-negara seperti di Singapura, di Inggris itu kan rame-rame kalau ingin sekali karirnya bagus sebagai seorang senior counsel, maunya dipromot jadi hakim kan. Kalau di sini terbalik nih. Mohon maaf kalau sudah jadi pensiun ini mau apa kerjanya kan gitu. Nah, justru inilah yang menurut saya menjadi apa ya? Saya agak khawatir untuk kedepannya sih. Terutama bagi generasi-generasi yang baru, yang lawyer-lawyer muda nantinya, yang baru nanti akan ikutin ujian profesi advokat, kedepannya mau pilihannya seperti apa, akan jadi sulit. Ya, seberapa besar sih mau diciptakan? Kenapa? Karena mungkin seorang udah berpikir kalau jadi lawyer itu pasti duitnya banyak. Itu dulu. Iya. Itu dulu. Ini pemikiran ini sudah terbentuk di masyarakat. Oh, jadi lawyer pasti harus makmur. Padahal kan enggak, banyak loh lawyer-lawyer yang juga masih harus berjuang. Itu yang kadang-kadang tidak pernah up ke media juga. Iya, setuju sekali Bang. Ini karena Bang Andrew adalah juga dosen, seorang dosen dia Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung. Maka saya mau mendalami pemikiran yang praktisi juga sekaligus akademisi terkait dengan kalau gitu, yang ideal Bang, sebenarnya pendidikan tinggi hukum kita tuh yang penting dibenahi dari sisi apanya Bang? Kalau tadi kurikulum relatifly sama semua, tapi kalau hal-hal lainnya misalnya Bang, apa yang perlu dikembangkan dari pendidikan tinggi hukum? Assessment nih. Assessment di dalam mata kuliah. Jadi begini, karena saya tadi itu berangkat dari pengalaman saya diberi kesempatan untuk sebagai seorang praktisi, sebagai akademisi. Ini memberikan saya complementary satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang kalau lagi ada perdebatan dengan hati nurani terhadap suatu kasus, tapi balik ke ruang kelas itu lebih fresh. Ngajar itu hobi. Saya juga karena dari dulu waktu saya masih kuliah S1 tuh antara Karawaci Jakarta saya juga memberikan les Inggris juga. Jadi memang saya hobi mengajar. Ada rasa hobi berangkat dari situ dan akhirnya saya berkomitmen untuk berkontribusi kepada dunia pendidikan nih. Gitu. Makanya dengan tawaran menjadi dosen pun saya juga seneng gitu kan. Udah berapa tahun Bang jadi dosen? Sekarang ini saya mengajar di Unjani sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun? Ya, 3-4 tahun yang lalu mulai. Mata kuliah saya pertama yang saya diberikan ya sesuai dengan ini adalah mata kuliah ADR, Alternatif Penyelesaian Sengketa tadi. Dan memang saya suka di situ. Dan sekarang asesmen itu saya sudah rubah. Jadi saya lagi nggak mau lagi mahasiswa nulis pertanyaan, menjawab pertanyaan 5 pertanyaan seperti biasa kita itu nulis panjang-panjang, tapi saya berikan mereka research. Udah kamu bikin paper take home test, terus kemarin saya buatin mereka untuk bikin poster. Terus mereka presentasi. Sehingga mereka tahu dari segi praktikalnya seperti apa, kreativitas mereka seperti apa, cara berargumentasi seperti apa. Nah, itu yang menurut saya jadi mereka tugasnya tuh membuatnya dalam visualisasi gitu ya? Supaya mereka juga lebih terimajinasi dan lebih gampang mendapat apa sih yang mereka serap dari pelajaran ini. Mudah-mudahan cara begitu juga lebih baik karena nggak ada yang kita we never know sebenarnya metode apa sih. Sekarang kalau ditanya menjawab pertanyaan essay sebanyak-banyaknya, multiple choice misalnya, pilihan ganda 100, ya happy go lucky aja ini A B C D pilih essay ya asal nulis ya. Tapi sebenarnya di setiap pribadi manusia itu ada kreativitas tertentu yang dia mungkin kalau di kelas nggak bisa nih menjawab pertanyaan seperti itu, tapi dituangkan dalam bentuk visualisasi, hasilnya bagus-bagus. Saya juga sampai tadi saya bilang tadi kami baru selesai seminar
gitu juga sekalian paparin hasil karya mereka. Jadi semua melihat ini loh hasil per kelompok ternyata bagus visualisasinya. Dan kita juga, terus saya bercanda dengan Pak Dekan, ini fakultas hukum apa ini art nih. Karena memang bagus-bagus hasilnya gitu. Kreatif gitu. Anak sekarang ini. Oke, Bang. Ini assessment itu juga setuju sekali saya. Apakah assessment di awal sebelum masuk ke fakultas hukum itu juga menjadi penting, Bang? Karena kan sekarang ini kan ada selentingan yang bilang yang penting gue mau masuk universitas ini nih. Kalau di fakultas yang gue tuju pertama nggak masuk, ambil aja dulu fakultas hukum supaya masuk dulu ke universitasnya. Kira-kira. Jadi seolah-olah masuk fakultas hukum itu gampang. Apakah assessment kita untuk menentukan anak ini masuk ke fakultas hukum itu menjadi penting di awal? Penting kalau metodenya benar. Oke. Jadi jangan berpikir bahwa masuk fakultas hukum itu adalah fakultas opsi terakhir, siapapun bisa diterima. Justru di luar negeri itu, fakultas hukum itu menjadi salah satu yang paling sulit untuk dimasukin dengan kriteria yang lebih susah. Iya. Dulu di Inggris pun dengan nilai di universitas-universitas top lah, 25 Russell Group gitu ya, dan universitas Russell Group gitu ya, di bawah Russell Group, itu mensyaratkan IELTS untuk fakultas hukum itu nggak boleh ada yang di bawah. Sekarang nggak boleh ada yang di bawah 8. Rata-rata. Untuk setiap komponennya. Iya. Jadi ya itu ketat. Ya karena mereka menganggap bahwa fakultas hukum ini adalah fakultas yang paling top salah satunya. Kalau untuk mungkin yang jurusan di luar sains gitu. Jadi ya bahkan di Amerika kan harus Bachelor of apa dulu baru dia bisa ngambil hukum kan. Betul, nggak boleh sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Setingkat prestisnya itu mungkin setingkat fakultas kedokteran kali ya. Exactly, kalau bicara pada sains, kalau ini pada humanities, fakultas hukum masih lebih. Nah, ya akhirnya balik lagi ke kegelisahan kita bahwa di Indonesia ini kok seolah-olah jadi sarjana hukum gampang banget dan lawyer gampang. Masuk ke yang tadi Bang Andrew juga singgung di organisasi, Bang. Kan organisasi karena ini pengen berebutan anggota, jangan nggak diluluskan lah, nanti dia pindah ke sana lulus jadi anggota sana, kira-kira gitu kan. Apa masalah utama dari organisasi advokat? Mungkin boleh cerita sedikit dari perspektif Abang sebagai lawyer. Ya itu balik tadi, Kak, saya nggak bisa deny bahwa masuk seorang yang memang mungkin ini mungkin, jangan dikutip gimana ya, tapi saya melihat apakah fenomena sarjana hukum menjadi sarjana hukum itu lantas membuat kita semakin ego. Justru saya balikan itu menjadi satu pertanyaan. Nah mungkin dari situ, dari secara psikologi, saya lihat aja dari psikologinya. Saya nggak punya data yang valid soal itu, tapi saya lihat dari behavior, dari sikap masing-masing yang ingin kenapa ada banyak organisasi ini muncul. Mungkin karena ketidakpuasan terhadap satu kebijakan. Itu ada, ya kan? Tapi di sisi lain, namanya ingin menjadi ketua organisasi mungkin bagi sebagian orang menjadi suatu posisi yang noble. Itu aja, saya bisa komen ya. Karena ya menurut saya kalau bisa kita konsolidasikan bersama kan jauh lebih baik. Iya. Dan kalau organisasinya kompak kan ya Bang. Sekarang aja ada organisasi yang anggotanya nggak seberapa, mungkin dia satu aja yang disumpah, dua disumpah, bisa jadi organisasi advokat. Bisa. Ya betul. ini yang menurut saya sih agak cukup miris. Karena kalau pada dunia praktik kan, ya you mau bagaimanapun assessment menjadi lawyer dari organisasi manapun, ya kita tetap jadi setara, sama saja. Betul. Gitu. Karena jadi equal. Kayak yang penting saya mimpin organisasi advokat tertentu yang penting kan gitu. Jadi ya itu. Makanya kan muncul mungkin dari rasa kekecewaan. Iya kan? Jadi sifat manusia dari rasa kecewaan tadi menjadi mau berontak. Atau kalah di Munas. Kalah, nggak puas, ya saya buat aja gitu kan. Karena nggak ada yang menyetop. Iya kan? Gitu. Bang, sebagai seorang lawyer ya, ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang lebih junior terkait dengan gimana sih persiapan awal Bang Andrew mempersiapkan yakin bahwa oke, saya ini bisa nanti menjadi seorang lawyer yang
handal kira-kira gitu. Apa yang abang siapkan waktu kuliah? Kalau berpikir untuk jadi lawyer yang handal, nggak pernah punya tips khusus lah. Oke. Tapi kalau berpikiran untuk persisten untuk masuk mendalami dunia lawyering, iya. Oke. Karena itu yang saya percayai dari SMA itu sudah mulai ada DNA-nya lah, seperti itu. Okay. Itu aja. Kalau bicara pada yang handal, semua learning by doing, experience. Itu saya percaya. Semakin kita diberi kesempatan dan semakin ya balik lagi kepada pribadi, seberapa terbuka kita terhadap perubahan, kritik, perbaiki kesalahan, terus ini. Ya. Nah, gimana abang persisten dan menjaga bahwa saya tetap mau jadi lawyer? Lalu di SMA itu apa yang abang lakukan? Apakah lomba terus? Apakah? Enggak juga. Tapi saya tahu apa yang menjadi goals tujuan saya, dan saya ya mungkin itu grow naturally. Nggak pernah ada terpikir, oh saya di set harus begini. Papa saya tadi saya bilang, papa saya adalah orang yang menentang saya untuk masuk lawyer, untuk menjadi lawyer. Papa saya ingin sekali menjadi dokter. Tapi puji Tuhan, istri saya dokter. Itu karena dapat mantunya dokter. Nah, gak kecewa-kecewa banget lah. Gak kecewa-kecewa banget lah. Gitu. Kalau saya bilang, saya pokoknya dengar segala ini pun jadi lawyer. Karena ini kayaknya, ya memang saya maunya di sini gitu. Gak pernah ada mencoba atau berpikiran itu natural aja. Saya nggak pernah men-set up sama sekali, nggak pernah bikin plan begini. Oh saya ada gini. Kita learning by doing, jalanin aja. Semua jalani dengan kebahagiaan. Selama kamu enjoy dengan itu, selama you enjoy dengan itu, pasti terbuka kok. Dan skill-skill apa bang yang di masa-masa kita awal-awal dalam masuk kuliah atau fresh grade itu yang perlu kita asah supaya bisa masuk mau ke belajar satu, belajar terhadap segala perubahan itu adalah sesuatu yang paling penting. Nah, dalam artian kita berarti membuka diri terhadap segala tawaran. Jangan bilang kamu berani nggak mencoba untuk handle ini? Oh nggak bisa, oh takut ini dan itu. Karena semua juga manusia ada ketakutan, tapi kita juga harus tetap berani. Terus yang kedua adalah gimana kamu fleksibel dengan semua keadaan tadi. Dari diri kita dulu terbuka. Karena nggak ada yang bisa menolong kamu. Ya kebetulan kalau syukur-syukur dapat mentor yang baik, tapi kalau enggak ya semua saya mulai dari nol gitu. Ya saya usaha dari nol, walaupun papa ada kantor, tapi saya tidak mau mulai dengan kantor langsung masuk step in ke dalam sini. Saya tetap apply kerja seperti biasa, masuk dipanggil interview seperti biasa, mulai dari yang bawah sampai nggak ada ini. Mau belajar bang? Ya mau bukan hanya mau belajar ya, tapi mau membuka diri kamu dengan segala kondisi dan tidak mensyaratkan, oh saya mau kalau kerja tapi harus begini, mau kerja tapi harus begini. Nah ini banyak yang ini. Itu fenomena sekarang ini. Jadi tapi dengan kondisi saya mau tapi, kalau sudah mau dengan tapi ini jadi problem. Iya. Itu dia udah membatasi dirinya sendiri juga. Betul. Untuk karena hal-hal yang sudah membatasi dan reluctant kan untuk berkembang. Kalau saya jalanin ya udah, saya diterima dengan saya nggak pernah lihat dengan salary apapun. Saya bilang, yang penting saya diterima dulu untuk bekerja. Yuk jalanin. Dari situ saya bisa dapat experience. Dari situ bisa saya growing. Karena pada saat kamu bekerja juga orang tidak ada percaya, senior kamu tidak ada waktu untuk tenterin kamu step by step. Kamu harus begini, harus begini. Kamu harus belajar sendiri. Kamu harus yang belajar itu bukan belajar dari orang lain, tapi kamu yang harus belajar sendiri terhadap diri kamu. Gitu. Bang, kita agak geser sedikit, meskipun masih nyambung. Waktu abang mendapatkan tanggung jawab, mulai masuk deh di kantor ini, kantor papa, kemudian sekarang menjadi managing partner. Kita mau ngomongin tentang how you manage people, karena kan kalau manage law firm kan manage people, manage semuanya, administrasi segala macam. Gimana waktu itu abang, apakah berpikir sampai ke role ini atau udah siap nggak waktu disiapkan menjadi managing partner berikut? Siap nggak siap dengan segala konsekuensi, memang saya suka dengan risk. Taking the risk. Karena begini, orang akan menganggap bahwa apa yang papa saya buat, that's the greatest achievement. Tantangannya justru di generasi kedua. Either bisnis ini berkembang, take off, lebih jauh lagi, atau down. Justru ini yang berat di sini.
Dengan challenge itu terhadap diri saya sendiri, dengan kondisi itulah, makanya saya pengambil harus berani mengambil sikap. Harus berani dengan segala konsekuensinya. Ya itu tadi, menghadapi semuanya, menghadapi bagaimana rekrutmen, menghadapi junior lawyer yang ini, dicoba dengan metode ini, try and error juga, kita juga sama. Ya sistem, mungkin kita bisa belajar dari sistem yang lain yang sudah terbuild, tapi ya again di environment sekitar kita kan harus menyesuaikan. Gak semuanya ini bisa teraplikatif nih. Betul. Begitu. Itu saya sih. Dan apakah itu selalu smooth, Bang? Enggak. Pastinya enggak. Nah, itu. Banyak naik turunnya, banyak dramanya juga. Drama apa yang paling challenging untuk Abang menghadapi sebagai seorang managing kantor ini? Drama yang paling ya begini, kalau drama semua saya nggak sebut sebagai drama terbesar lah ya, karena masing-masing klien pun juga ada naik turunnya, ada fenomenanya, ada rasa nggak puas, komplainan. Associate juga sama, mulai dari ya baru direkrut, baru dikasih pembekalan, nggak sampai 3 bulan minta mundur, ya kan, kita harus nyari lagi. Kadang-kadang udah membentuk karakter anak-anak ini, tiba-tiba mundur, resign, ini jadi problem kan. Jadi kita juga ya harus ngulang lagi ya. Tapi that's life must go on, saya pikir. Ya itu satu cycle. Dan yang terpenting adalah harus diingat bahwa kita sebagai pimpinan, apapun yang terjadi, kita punya backup plan. Kita harus bisa mengerjakan itu semua. Ada kan juga yang hanya bergantung kepada orang lain. Nah, kalau kamu tidak punya skill untuk itu sendiri, tidak pernah belajar dari nol tadi. Kan saya juga modal dengan belajar dengan orang, masuk ke kantor orang dari nol, dari step by itu, kita melewati proses itu. So once this kind of crisis happen, kita tahu bagaimana cara mengerjakannya. Itu dulu. Minimum temporary kita nggak berhenti. Ada manajemen resikonya lah yang kita ini kan. Kalau menurut saya kan Bang, kalau sebagai managing partner ya di law firm itu kan skillnya harus banyak Bang. Pertama butuh leadership skill. Belum lagi tentu aja hard skill untuk lawyeringnya tetap harus jalan karena setiap hari tetap nangani klien meskipun administrasi kita kerjakan. Marketing lagi. Kemudian komunikasi baik dengan tim internal dengan klien. Gimana Abang ngebangun skill-skill itu semua dari awal? Semua harus ada dedicated time-nya. Jadi terutama internal dan eksternal. Maka pada saat marketing, full marketing, pada saat internal juga kita biasakan sekarang untuk benar-benar fokus pada internal. Dalam artian kita evaluasi, kita tanyakan apa problem mereka dan mana stucknya supaya bisa diputuskan. Misalnya kalau dalam weekly meeting kah atau dalam lawyers meeting. Itu saat itulah justru kita tempat lawyer-lawyer itu sharing kendalanya di mana, gimana kita putuskan dan supaya nextnya lebih smooth. Oke. Itu di weekly meeting biasanya Bang? Biasanya kita dedicatedkan waktu itu. Dengan teman-teman dengan lawyer yang lainnya. Oke. Dan kalau kita bilang karena tadi butuh banyak skill kan Bang, ini kan seperti seni kan, seni kepemimpinan, seni segala macam dalam membangun kantor. Kalau Bang Andrew berefleksi ya, sebagai managing partner beberapa tahun terakhir ini, keterampilan kah atau seni apa yang akhirnya Abang pelajari sebagai seorang pribadi setelah menjadi managing partner di kantor? Selalu saya pesan kepada lawyer muda, kalau kamu mau menjadi lawyer, kunci utamanya yang paling utama, nggak hanya cuma jadi managing partner mungkin ya kepada lawyer adalah kamu harus bisa manage your own stress dulu. Itu penting. Jadi kalau skill-skill yang lain ini akan tumbuh dengan sendirinya karena itu nggak akan bisa sama karena manusia dengan satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda. Nah, itu bagaimana tuh Bang? Ini paling masalah nih di lawyer nih. Nah ini juga saya hadapi ya, cuman saya nggak punya fix formulanya. Tapi yang terpenting pada saat itu kita jadi juga belajar menjadi pendengar yang baik. Pada saat masalah itu datang mereka komplain pun, internal komplain pun kita menjadi pendengar yang terbaik. Pernah kalau kita mengambil keputusan dengan lebih emosi kan jadi lebih nggak baik. Jadi penguasaan diri sebenarnya kuncinya di situ. Karena ngadepin krisis-krisis permasalahan-permasalahan, apalagi kita kompleks
ngurusin masalah klien, kamu sendiri aja nggak bisa ngurusin, kamu punya persoalan, menangani krisis dalam diri sendiri aja nggak bisa, stres terus, mau ngurusin orang lain lagi kan, gitu jadi problem kan, jadi double. Akhirnya bisa-bisa, ya mohon maaf, bisa-bisa konsul tuh. Ada banyak juga kan yang seperti itu. Banyak. Nah itu makanya saya bilang Bang, masalah di lawyer itu sebenarnya managing stress itu Bang, salah satu yang paling. Saya gampang untuk switch. Dalam artian saya nggak mau terlalu oke. Nah ini ini nggak tahu, ini kebentuk dengan sendirinya. Jadi itu sudah jadi pola seperti itu udah harus itu. Pokoknya kalau sekarang mendengar hal-hal yang ini kita kita dengarkan, tapi kita langsung bisa dengan ini. Oh kalau yang ini yang harus diikuti, yang ini nggak harus diikuti. Oke. Dalam artian apa ya? Ya hal-hal yang nonsen udahlah. Ya oke nanti kita ini kan. Tapi jangan terbawa terus. Ini kita jadi problem. Nah itu dia tadi kuncinya. Penguasaan diri sendiri juga penting. Reflection terhadap diri sendiri. Nah itu saya masih mau mendalami boleh, itu Bang. Karena itu masalah banyak orang. Dan banyak orang ya? Iya masalah banyak orang Bang. Bukan hanya yang junior kayaknya. Yang senior itu. Karena gini Bang. Saya terbuka aja. Karena pernah juga di beberapa kantor di Kuningan ya. Itu kan kita tahu lah zaman dulu itu, bukan tahu zaman dulu apa zaman sekarang juga masih ya. Biasa tuh partner teriak-teriak, marah-marah. Ini udah biasa di dunia lawyering, udah biasa. Lempar file lagi. Lempar apa segala macam. Itu kan menurut saya dia karena nggak bisa managing stresnya. Iya. Gitu. Bahkan kadang-kadang pelariannya adalah kita junior associate mungkin diminta untuk nemenin dia biliar dan seterusnya. Ini terbuka lah, semua orang udah tahu yang kayak gini-gini Bang. Iya. Makanya tadi istilah penguasaan diri itu menurut saya menarik sekali. Untuk saya sendiri juga menarik. Gimana Abang melatih penguasaan diri itu tadi? Olahraga. Salah satu olahraga. Oke. Terus ya paling minggu, ya karena saya seluangkan waktu saya untuk gereja. Dan gimana Bang, yang susah di lawyer itu kan kadang-kadang kita juga ditelepon malam juga kadang-kadang ditelepon. Betul. Berarti kan pikiran lagi. Gimana Bang tadi Abang bilang langsung switch aja, langsung bisa switch dari sini ke sini dengan cepat. Nah itu gimana tuh? Kalau saya sendiri susah Bang. Kalau saya yang penting nggak gini. Saya nggak pernah. Nah makanya ini juga pertanyaannya. Ya bagi saya pribadi saya mungkin sifatnya adalah ya udah asal ini karena memang konsultasi kita treat sebagaimana profesional dan I love my job. Ya. Udah. Karena dengan begitu kadang bahwa ya nggak mau manage stres sampai terbawa ya pasti juga ada. Saya juga nggak pungkiri itu ada. Tapi kalau kita terus berpikir, gini nih, pernah dalam satu kondisi saya mencoba untuk berpikir, kok begini terus ya, itu akan terbawa tuh psikologis. Better, ya udah, ini memang pekerjaan. Oke, so we leave it for tomorrow atau next business day. Ya udah. Sekarang adalah saat saya waktu untuk ini, saya fokus dengan ini saya. Makanya saya kalau di awal-awal tuh sebenarnya saya nolak untuk kalau meeting terlalu pagi karena bukannya saya nggak bisa bangun pagi. Saya orang pagi. Iya. Cuman dedicated pagi itu biasanya 1 sampai 1,5 jam saya spend untuk olahraga. Oke. Jadi nggak mau ada yang nggak ada yang ganggu. Jadi saya pun kalau bisa ya udahlah meetingnya jam 10 kita ini kompromi sedikit lah. Karena dengan habis olahraga gitu, terus habis luangkan waktu entah nge-gym atau olahraga, juga hobi tenis gitu ya. So dari situ endorfinnya naik, jadi lebih semangat. Ya kalau kitanya juga terperangkap dengan masa punya 1 jam sendiri aja nggak bisa, itu ya pasti akan tambah stres, akan tambah. Olahraga tuh membantu banget kali Bang ya. Kalau menurut saya iya. Ya saya tuh ini nih mungkin yang harus belajar dari waktu olahraga itu ya. Emang kelihatan sih. Hobi lah aja sih, hobi. Ya apapun itu, mau main tenis, bulu tangkis. Iya. Karena kan menarik. Profesi ini kan memang besar sekali potensi kita stresnya kan. Betul. Sangat besar. Masalah banyak, macam-macam. Ngurusin masalah orang lagi kan. Masalah orang, kita juga punya masalah juga. Masalah ya kan. Belum lagi tanggung jawab yang lain. Betul. Nah, itu kan tadi ya penguasaan diri berarti Bang ya, itu menjadi gimana sama time management lah. Time management. Ya mau nggak mau harus diluangkan waktu dan harus keep yourself untuk. Bukannya nggak bisa. Hanya kita yang kadang nggak mau. Oke. Oh ya karena ini urgent kerjaan. Ya seberapa pun kerjaan terus akan datang aja gitu kan. Iya. Kita nggak pernah stop namanya kalau kerjaan kan minus dengan rezeki kan. Iya. Equals to cuan. Gitu. Siap. Bang, kalau melanjutkan dari situ kan kemungkinan masalah lain itu adalah gini. Kita itu nggak bisa menjaga jarak dengan klien kita dalam arti kan kita punya perasaan nih manusia kan Bang.
Tapi karena kita udah dengar dulu masalahnya, kita take it personally. How you can manage yourself to not take it personally every case you handle. Makanya saya work dengan tim. Dengan tim. Ya. Ada beberapa hal tim saya itu bantu mengelola karena mereka sudah tahu untuk mengelola bagaimana untuk lebih pendekatan ke cara perasaan emosional kepada klien. Ini kan terutama yang lebih kepada litigasi ya. Kebetulan memang hal seperti ini ya. Kebetulan saya juga nggak banyak ngurusin keluarga, jadi saya juga menghindari hal-hal begitu. Karena kadang-kadang dramanya juga lumayan, ya kan? Take it, melelahkan. Dengerin curhatan itu, curhatan yang keluarga begini itu juga problem loh, kasihan juga. Betul. Tapi di satu sisi kalau tidak digunakan, tidak dibantu juga kadang-kadang kan problem. Walaupun di practice area saya tidak banyak bersentuhan dengan kasus-kasus keluarga, tapi kan kalau yang di katedral itu di seksi keadilan perdamaian gitu ya, saya harus menerima semua kasus. Makanya I need to work with the team untuk yang bantu saya untuk ini juga, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang basic, terus yang lebih ke emosional ini, wah gimana saya harus mutusin begini. Dari situ mungkin ada gapnya ya, sehingga kita juga jadi nggak gampang ke attach. Itu salah satu strategi sih. Bang, kalau misalnya ada juga masuk pertanyaan, misalnya terkait dengan gimana sih kita bisa, atau awal mula kita merunning kantor, Bang. Soal merunning kantornya awal, untuk menjadi kantor yang lebih stable, itu kira-kira gimana dan apakah itu perlu berapa waktu khusus, emang tertentu ada beberapa waktu, misalnya Bang Andrew pernah ada riset atau apa, bahwa baru 10 tahun kah baru bisa settle atau bagaimana? Gimana sih awal-awal kita bisa melangkahkan kaki untuk bisa membuka atau merunning kantor sendiri? Nah ini pertanyaan sulit antara chicken dan egg duluan ini sih. Yang mana yang ini duluan kan. Jadi kalau menurut saya kunci dari semua ini adalah kalau kamu sudah pernah diberikan pekerjaan, baik pekerjaan itu sesimpel mungkin, keep the trust. Kuncinya di situ. Karena banyak lawyer yang tidak bisa diberikan kepercayaan sehingga jadi problem. Karena ya mungkin lebih kepada udah karena benefit tertentu yang didapat, ekonomisnya dapat, tapi kerjaannya tidak di handle dengan baik. Nah kuncinya di trust itu tadi. Jadi treat apapun itu, jadi tidak pernah ada rumusan pasti. Boleh dari manapun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun tuh nggak ada angka pasti. Ya kan? Kadang-kadang bisa 2 tahun, 3 tahun kalau memang dapat trust yang lebih, ya itu kan berarti klien kamu percaya untuk kamu di-handle. Saya merasa nyaman nih. Gitu loh, untuk di-handle urusan legal saya. Gitu aja. Kalau gitu pertanyaannya adalah Bang, gimana kita bisa membangun trust? Kuncinya begitu dapat kasus tadi, ya kerjakan dengan semaksimal mungkin, komunikasi dengan klien intensif, dalam artian sebelum ditanyakan mungkin report juga lebih baik, ya komunikasi ini, kuncinya di komunikasi antara satu dengan yang lain, antara klien dengan kita sebagai lawyernya. Saya berangkat dari yang paling simpel aja. Tantangan untuk membangun trust itu, kalau menurut saya ini saya mau tanyakan ke Bang Andrew adalah, karena klien itu kan punya ekspektasi pada kasusnya. Makanya kan kita pernah sering dengar klien itu kadang-kadang menyembunyikan fakta-fakta sedikit-sedikit juga, supaya dia takutnya nanti dianggap mengganggu kasusnya. Dia punya ekspektasi ke kita. Sementara kita dari sisi lain kan punya tanggung jawab profesi untuk ya sesuai faktanya bagaimana. Kadang-kadang kan mungkin mismatch Bang, dan mungkin di beberapa klien itu jadi bahasanya komplain atau ke kita jadi. Nah, bagaimana kita bisa overcome hal-hal kayak gini? Put everything on the record. Saya selalu minta, apalagi dalam menangani kasus-kasus perkara sengketa bisnis, arbitrase, itu kronologi secara tertulis wajib ada. You have to understand about that. Isinya apa, based dengan itu, ya saya selalu jelaskan dari awal. Kalau kalian tidak disclose informasi ini secara benar, it may affect your defense. As simple as that. Jadi mau nggak mau, saya selalu berkunci kepada everything put on the record. Email, misalnya, yang paling gampang. Karena email itu kan bisa dicari. Kadang-kadang kalau WhatsApp kan ganti, HP hilang. Nah, makanya gunakan email tertulis itu jadi satu kunci, itu pedoman. Dari situ saya berangkat, berarti ini fakta yang kamu berikan, kamu nggak disclose informasi ini, that's not my problem.
Itu yang selalu saya nyatakan dalam engagement letter saya. So have disclose everything. Oke. Jadi kita juga ada agreement di awal. Put everything on the record. Oke. Bang, saya mau dalami sedikit terkait dengan tadi keahlian Abang kan di bidang arbitrase, and you do research on arbitrations kan sekarang di disertasi. Saya sendiri punya ketertarikan ke arbitrase, tapi kayaknya rumit juga ya bidang ini gitu ya. Karena mungkin saya karena latar pidana, jadi pengadilan tuh model pengadilan tuh mungkin jauh lebih melekat daripada arbitrase. Jadi sementara saat-saat ini mungkin arbitrase ini juga menjadi harapan ya ke beberapa pihak, khususnya commercial dispute, untuk penyelesaian yang lebih cepat, lebih sederhana, lebih confidential dan seterusnya. Boleh Abang ceritakan misalnya yang paling pertama deh, catatan saya itu adalah apa sih kekurangan dari pengaturan arbitrase, penyelesaian sengketa berdasarkan arbitrase di Indonesia? Atau kita secara umum bilang apa sih kekurangan dari undang-undang arbitrase kita? Kalau banyak kekurangan banyak ya. Kalau bicara pada kekurangan banyak ya. Tapi yang paling banyak disoroti adalah terlalu banyak intervensi dari pengadilan. Jadi gini. Kalau berbicara pada konteks arbitrase, kan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang harusnya memiliki salah satu prinsipnya adalah kehendak bebas dari para pihak, parti otonomi tadi untuk mengatur arbitrase kan. Tapi nyatanya terlebih lagi di Indonesia, ternyata intervensi pengadilan terhadap ya apapun itulah dalam proses arbitrase misalnya itu cukup luar biasa, masih terlalu besar untuk diitukan. Jadi itu hal yang paling mudah misalnya bisa dibatalkan oleh pengadilan. Ya, bisa dibatalkan di pengadilan. Sudah ada klausula arbitrase, pengadilan negeri pun dengan dasar bahwa tidak boleh menolak perkara, tetap aja ada bilang one prestasi, perbuatan melawan hukum, kan one prestasinya yang dilarang untuk dibawa ke pengadilan kan gitu. Hal seperti itulah. Itu kan bentuk intervensi juga sebenarnya secara konteks yang lebih general lah. Kalau secara global pengaturan di yang negara-negara lebih advance gimana Bang? Kalau pengaturan yang lebih global mungkin mereka sudah memiliki model ya, itulah tadi dengan Unicitral Model Law tadi, International Arbitrations, mungkin Bang Richard juga sudah familiar dengan itu. Itu kan sebagai guideline panduan. Nah again ini namanya sebagai panduan guidelines asal muasalnya dan harus diadopsi dalam undang-undang arbitrase kita karena ini yang membuat adalah UN kan, negara-negara. Berarti kan mereka sudah menyepakati sebenarnya model apa yang pas. Walaupun mungkin model tersebut tidak 100% dapat diterapkan. Nah, banyak negara-negara hanya simplify untuk mengadopsi plek-plekan. Contoh seperti di Singapura, apa yang diterapkan dalam Unicitral Model Law diadopsi secara penuh. Ada juga yang tidak mengadopsi tetapi membuat yang sama, berdekatan. China. Contohnya, itu yang saya perhatikan dalam revisi terbarunya di Maret 2026, China itu selalu menyatakan posisinya bahwa dia tidak mengadopsi Unicitral Model Law, tapi dia bilang kami membuatnya adalah sama mirip dengan Unicitral Model Law. Jadi dia tidak meratifikasi 100%. Karena kondisi politik geografis di China sendiri yang memang berbeda-beda. Ya kan, antara Shenzhen lah dengan Guangzhou, Shanghai, Beijing. Itu punya lembaga arbitrase sendiri. Tapi mereka menyadari, berarti kan di sini sebenarnya ada penyadaran bahwa konsep Unicitral Model Law ini adalah guideline yang masih ideal sampai saat ini dan memang patut untuk diikuti. Oke. Boleh diceritakan Bang yang disertasi juga. Secara umum tuh Bang Andrew meneliti apa? Kalau yang kemarin didiskusikan adalah juga comparing ke Singapura model, Singapura law. Ada Singapura juga. Singapurnya. Apa inti yang perlu dari disertasi ini yang bisa diterapkan di Indonesia? Oke, mungkin kalau terhadap disertasinya, kalau bicara pada perubahan apa yang mau dibawa ke undang-undang arbitrase di Indonesia, sudah banyak yang melakukan penelitian itu. Betul. Tapi mungkin yang saya bisa sampaikan di sini adalah bahwa salah satu nanti yang tawaran terbarunya adalah belum ada yang melihat dari sisi economic analysis of law-nya dengan cost benefit analysis tadi. Nah, ini adalah tawaran baru bahwa kan di dalam
peraturan pembentukan peraturan undang-undang itu ada kan, harus dibuatlah semacam EO. Ya. Kalau kita membuat suatu undang-undang harus ada dampaknya seperti apa sih, dampak ekonomisnya, benefitnya. Ya. Itulah yang coba kita saya teliti secara pribadi. Dan juga banyak ya undang-undang arbitrase kita ini kan 3099 ini sudah berapa tahun sekarang kan. Betul. Ya, dan tidak pernah ada revisi loh. Amandemen itu none of single amendment pernah dibuat atas undang-undang itu. Ya. Bahwa jangan nah itu tadi saya kembali tadi saya baru ingat terhadap perma misalnya. Terhadap perma, peraturan Mahkamah Agung, kenapa yang mengatur guideline tentang arbitrase, kan ini kan satu bentuk, menurut saya ini bentuk yang nggak ideal untuk mengatur arbitrase, tapi Mahkamah Agung yang ngatur. Jadi logikanya pertanyaan saya justru jadi pertanyaannya saya, apakah arbitrase atau lembaga arbitrase itu berada di bawah di bawah Mahkamah Agung? Oke. Kan jadi pertanyaannya begitu. Padahal arbitrase itu kan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Iya. Nah ini harus benar-benar ini kan nih posisi ini nih. Iya. Dan apakah kita akan ke sana, Bang? Maksudnya gini, kan penelitian udah banyak sebenarnya. Bahkan rekomendasinya juga rekomendasi untuk undang-undang revisi undang-undang arbitrase ini udah banyak juga. Dan dari sisi landscape market, bisnis dan seterusnya juga sebenarnya kan udah mengharapkan ada banyak perubahan dari undang-undang ini. Apakah kita akan menuju ke sana dalam waktu dekat itu, Bang? Apakah ada political will nggak dari Indonesia? Saya belum bisa menggaranti itu. Tetapi kalau memang ini kalau Indonesia mau dijadikan sebagai untuk menaikkan investasi kembali, kepercayaan, ya alternatif penyelesaian sengketa ini adalah yang paling ideal saat ini. Minimum ya dengan sistem kerja arbitrase yang bebas memilih hakimnya sendiri, arbiternya sendiri dari berbagai macam latar, bukan hakim karir. Itu kan satu bentuk terobosan sebenarnya dalam kalau filosofi dari arbitrase itu didirikan, dibuat seperti itu. Nah, terlepas pada itu, pada political will, saya juga masih harus wait and see kelihatannya. Saya juga agak ragu dalam waktu dekat kalau menjawab pertanyaannya, agak ragu. Ya, dan kelihatannya undang-undang arbitrase bukan tidak jadi priority ya, karena bukan yang isu yang yang mendatangkan kemungkinan suara, karena kan ini kan elit. Makanya mungkin saya bisa berikan di situ kenapa tadi saya masuk kepada economic analysis of law-nya dengan cost benefit analysis tadi. Saya mencoba merangkum dengan adanya revisi. Ada dua opsi lah di dalam disertasi saya itu, saya teliti opsi kalau kita status quo tidak melakukan perubahan apa-apa. Cost-nya akan lebih besar daripada benefit. Karena akan menimbulkan banyak ketidakpastian dan akhirnya efek kepada investment berkurang, lapangan pekerjaan berkurang, ya kan? Nah, banyak hal di situ. Sedangkan kalau opsi yang kedua saya lihat adalah saya teliti ternyata memberikan banyak benefit di situ terhadap undang-undang arbitrase tadi. Jadi karena undang-undang arbitrase itu jangan dijadikan mungkin bagi sebagian orang. Ya, ini pendapat pribadi saya. Mungkin pendapat beberapa orang ini adalah sebagai threat, sebagai ancaman terhadap lembaga judiciary. Tapi kan kalau lihat dari Singapura, contoh, begitu percayanya orang menggunakan arbitrase di sana karena sistem yang lebih advance gitu, yang lebih netral. Pengadilan bilang bahwa itu arbitrase kita support, harus disupport. Karena mendatangkan devisa eventually, mendatangkan pendapatan buat negara karena investment, dan juga berproses berarbitrase juga nggak murah loh. Iya, betul. Ya kan? Bayangkan kalau negara misalnya di Indonesia menjadi satu negara yang yang ramah terhadap arbitrase, orang lebih berperkara ke sini, orang kan pasti akan datang. Bukan hanya juga buat perkara arbitrase, tapi they willing to spend money di sini. Benar nggak? Iya, betul. Ya, ada kegiatan sampingannya. Bisa buat belanja lah, shopping, or whatever. Visiting juga jadi lebih enak ya. Kalau punya lembaga arbitrase ini, kayak di Singapura misalnya, nyaman dengan teknologi. Orang willing to spend. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Walaupun dengan harga mahal, tapi mereka tetap akhirnya. Nah, itulah yang justru China menangkap itu. Peluang. Wah, kok Singapura hebat nih. Saya juga mau buat. Saya buatlah di sini lagi. Nah, itu justru kita yang belum melihat ke arah potensi ekonomiknya dari situ. Benefit ekonomisnya dari situ. Itu sangat sayang.
ini kelihatannya kan juga balik lagi tadi ya Bang, ego bahwa kita harus pengadilan sehingga pengadilan tidak mau memperkuat alternatif dispute sistemnya gitu. Kalau Abang juga saya tahu juga aktif dengan kelompok Kamar Dagang Industri ya, Hong Kong dan seterusnya. Gimana mereka melihat iklim usaha di Indonesia berkenaan juga dengan cara penyelesaian sengketa bisnisnya, Bang? Kemarin ini saya baru diskusi dengan board member saya. Jadi dia datang makan siang bareng di sini. Khawatir dengan kondisi saat ini, jujur. Karena saya bilang, apakah pemerintah Indonesia nih serius nggak terhadap investment asing saat ini? Dengan kebijakannya yang di mata mereka adalah mungkin harus dibuat lebih diperjelas posisinya. Ada hal yang menarik dalam kunjungan saya sebenarnya terakhir waktu saya diberi kesempatan bulan Mei kemarin, nih Bang Richard. Saya dipanggil untuk ngisi satu acara di Ningbo. Di Nanjing. Ya, di Nanjing. Jadi Kamar Dagang Nanjing waktu itu mengundang saya. Dalam seminar itu saya ditanya, Andrew, gitu, apa benar pemerintah Indonesia saat ini anti terhadap kami? Wah. Langsung straight to the point pertanyaan itu recorded. Saya buka aja. Lalu saya tanya, kenapa kamu bicara begitu? Saya tanya, kenapa pandangan kamu? Apa yang membuat pertanyaan kamu mendasar? Saya menjawab dengan fakta aja. Saya tidak berpihak kepada politik ya. Jadi jawaban saya nggak ada politik. Kalau kamu hanya berpikiran seperti itu tanpa bukti yang jelas, karena ada satu kasus izinnya dicabut, Bang, itu yang kamu maksud, salah dalam menilai pemerintah kami. Tapi yang bisa saya pastikan, saya tekankan pernyataan saya waktu itu, saya tidak merepresentasikan pemerintah kok, biaya saya sendiri kok, perjalanan saya bisnis sendiri, juga sama di sini, saya bilang. Balik ke pertanyaannya, kamu tahu nggak bahwa kalau dulu pada saat Presiden Prabowo pertama dilantik, kunjungan ke luar negeri yang pertama itu kemana? Sebagai official presiden, China. Kenapa? Berarti kan dia memandang penting bahwa China sebagai investor terbesar buat negara ini. Kedua, again saya tidak membela, bukan pernyataan politis. Saya bilang, kebetulan nih, investor terbesar di negara kami di Indonesia adalah berasal dari China. Kita harus fair, berapa banyak yang menjalankan bisnis ini tidak memenuhi ketentuan peraturan. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Harus dong, ya kan? Berarti kamu kan yang banyak, saya nggak menyalahkan mereka, tapi banyak yang menggampangi urusan, menutup sebelah mata. Nah, jadi pada saat pemerintah mengambil taking satu action yang tegas, menertibkan, mengembalikan pada posisi idealnya, ya kan? Dianggap sebagai serangan politik. Oh, tidak suka. Ya, coba kalau itu terjadi kepada negara X, kamu nggak akan bertanya nih seperti ini. Ya, nah, oh iya juga. Ya, that's reality kok. Karena menjalankan ini ternyata mereka ini juga nggak luput dari kesalahan. Compliance. Nah, problemnya juga dengan pemerintah kita adalah birokrasi ini juga saya akui masih kompleks. Apalagi soal perizinan, soal kita tahulah masalah pembebasan tanah. Itu kan hal-hal yang paling rumit saat ini dengan corporate matters-nya. Nah, itulah yang mesti kamu lihat masalah ini besar. Jangan langsung menjudge bahwa pemerintah kami itu anti. No. Itu saya menentang keras jawaban itu waktu itu. Saya memberikan statement keras itu. Meskipun kita juga masih ada kekurangan. Apalagi case by case ya. Ditanya itu kan mungkin satu case lalu dia. Karena dengar ada case itu yang terjadi tambang itu yang dicabut izinnya tiba-tiba langsung bereaksi tuh. Jadi padahal waktu pencabutan itu juga ada alasannya. Ada alasannya, tapi kan mereka kadang-kadang, nah ini dangerousnya media sosial saat ini. Ngambil ininya aja. Nanti kalau kita bicara topik berikutnya halusinasi nih. Nah, mungkin dapat dari AI ini salah atau gimana nih. Nah, kita mau masuk ke situ justru Bang. Karena Abang juga baru ngomongin tentang AI di arbitrase. Apa sih sebenarnya Bang, apakah tantangannya kah? Apakah ini memang pembaharuan bahwa AI juga bisa bisa contribute
untuk penguatan sengketa dalam konteks arbitrase atau bagaimana? AI itu apa? Dua-duanya sih, dua-duanya bisa jadi satu tantangan, bisa juga menjadi suatu tools. Tadi kami bahas dan memang selalu faktanya menarik bahwa ya saya juga melihat banyak ini ya. Ini satu fenomena menarik 2023, 2022, 2023 ya. ChatGPT muncul. Lalu semakin lama semakin pesat 3-4 tahun terakhir ini pesat sekali AI. Lalu saya baca waktu itu ada satu bukunya Tony Prescott dari University of Sheffield, cognitive robotic profesor ahli di bidang itu. Dia tentang nulis tentang the psychology of AI. Wow. Kenapa dia tulis AI juga ada the psychology of AI itu. Kok menarik ini, saya bilang. Kenapa profesor, saya bilang. Kenapa kamu nulis ini? Saya bilang, saya mau bilang bahwa AI itu ya emosional, punya perasaan. Secara itu, itulah kenapa AI dibentuk. Ya saya nggak bisa menjelaskan lebih termsnya, bukan it's not my capacity, tapi yang saya tangkap adalah itu dalam bukunya. Jadi dia kan ngambil otak kita nih, otak manusia direplika untuk jadi mesin, kan? Ya, dengan segala ininya, ya kelebihannya untuk bisa membaca. Ya kan nanti ada evolusi AI lah, ya kan? Nanti dengan tahap yang sekarang udah mulai bisa punya perasaan lah, emosional dalam bentuk berbagai macam robot lah ataupun mesin-mesin penjawab. Ya kan? Ya kadang-kadang saya juga selalu bilang kalau saya lagi kepengen curhat hanya sekedar teman mungkin yang lonely gitu, yang lagi nggak ini, ChatGPT tuh cocok, ya kan? Hai, hari ini enaknya makan apa ya? Jawabannya kan lebih simple. Jangan takut, kamu bisa melakukan ini. Kayak kita buat curhat temen. Nah ternyata kan ada perasaan di situ. Dia kan coba menggunakan bahasa itu, dengan bahasa kita casual sehari-hari. Ini menarik. Nah balik dalam konteks arbitrase untuk secara lebih khusus. Nanti untuk penyelesaian sengketa misalnya dalam litigasi, AI ini mungkin bisa menjadi, tapi bukan bisa menjadi, saya koreksi. Tapi AI itu harus membantu. Dan kita mau nggak mau harus beradaptasi. Manusia yang kalah dan manusia nggak bisa beradaptasi dengan AI. Itu aja. Jadi kita mau nggak mau, like it or not, gunakan tools itu. Dan itu dalam konteks apa Bang di arbitrase? Apakah sejauh ini sih masih kita. Nah ini menariknya dalam arbitrase itu penggunaan AI ini masih berupa guideline. Jadi belum sepenuhnya bisa dipakai terimplementasi. Tapi software tentang AI itu sudah mulai ada. Jadi nanti SIAC juga sudah punya sistem e-court-nya. Kalau kita disebut e-court di sini itu dengan teknologi AI. Termasuk di dalamnya adalah kalau dengan teknologi untuk transkrip itu jadi lebih mudah. Kalau dulu kan tinggal ngerekam harus di manual lagi. Tapi semakin hari sekarang semakin berkembang. Jadi bisa kalau kita lagi di arbitrase tuh langsung bisa lihat tuh. Kalau kamu di menit keberapa ngomongin tentang A, terus tiba-tiba kontra dengan di menit keberapa. Kamu ngomongin ini kan, ini tadi ini ada nih live nih. Ya kan bisa ditangkap lagi gitu kan. Wah. Nah, bahkan saya pernah dengar kemarin waktu terakhir sidang arbitrase saya di November, saya ada transkribernya di situ, ada transkrip yang ini ngurusin transkrip ini. Dia bilang sampai kita lagi develop satu tools, equipment yang kamu dengar sekarang kan ngomong begini keluar transkrip bahasa Inggris. Selama bahasa Inggris pasti dia bisa kebaca. Tetapi dia mengembangkan itu dengan per action. Berarti maksudnya per action apa, saya bertanya kan sama providernya. Iya, nanti kalau misalnya orang itu ngomongnya dengan Singlish, gaya Singlish, ya loh, ini loh, akan kebaca tuh. Sampai segitunya. Mereka lagi ngembangkan itu. Ini di Singapura ya? Di Singapura waktu itu saya temukan orang ini di SIAC, Singapore International Arbitration Center waktu itu. Kita lagi ada satu perkara di sana. Lalu saya lagi break, saya tanya, ini gimana ininya? Minimalisasi errornya udah mulai berkurang belum? Ini udah lebih baik karena apapun ini udah mulai kebaca. Yang penting artikulasinya jelas. Jadi nanti yang kadang-kadang kan bahasa Inggris itu kan dengan pelafalan beda-beda dengan ini kan agak sulit ya untuk ditangkap. Tapi ini nanti mau kalau memang ini orangnya nanti Singlish yang lebih banyak actionnya atau yang lebih kepada Hong Kong English gitu. Dia mulai bisa kebaca tuh. Lebih sampai seakurat itu. Mereka akan buat seperti itu. Dan lama-lama kan more advance semakin advance. Tapi kan arbitrase itu kan Bang,
kalau kita membedakan dengan pengadilan yang apalagi kalau di Indonesia ya, kalau putusan itu kan rata-rata template juga. Template ya. Betul. Paling pertimbangannya berubah-berubah sedikit berdasarkan Betul, fakta. betul. Kalau arbitrase itu kan menariknya adalah kenapa dia bisa panel arbiternya aja bisa dari berbagai latar belakang. Betul. Kalau itu sengketa Experience. konstruksi, ahli konstruksi misalnya. Ya. Itu kan kalau yang saya bayangkan ya, karena dia bisa menilai kasusnya lebih jernih, karena makanya latar belakang itu menjadi penting. Apakah AI juga nanti memungkinkan mengganti panel arbiter? Kalau menggantikan enggak. Tetap bagaimanapun juga award itu harus tetap dibuat oleh arbiter, dan arbiter itu harus menggunakan AI eventually iya. Ya. Kalau hanya menggantikan enggak. Kami juga tidak percaya dengan AI yang dengan arbiter yang dari AI. Karena kan sudah banyak kasus di Amerika yang tiba-tiba ada satu law firm di Amerika gitu yang menggunakan AI buat submission, ternyata wah putusan berapa ratus juta dolar jadi berantakan tuh, ya kan? Nah, karena menggunakan AI dan tidak dicek. Iya. Nah, kalau dalam dunia litigasi, AI itu I don't think akan menggantikan. Oh, oke. Tapi membantu iya, minimum untuk merefresh, membantu kita untuk lihat kasusnya. Iya. Oh, untuk mensummarize iya. Tapi kalau menggantikan enggak. Tapi apakah AI itu memang nggak akan menggantikan atau sekarang aja belum mampu aja dia, atau lama-lama makin pinter gimana, Bang? Nah itu tadi, menariknya dari Psychology of AI tadi saya baca, saya lihat dalam bukunya dibilang, saya pernah men-challenge Profesor kalau ini dari salah satu otak belakang manusia yang dipakai, bentuk modelnya, terus direplika apapun itulah dengan cara teknologinya lah ya, saya bukan fasih di bidang itu, terus standar IQ yang mana yang dipakai? Oke. Ya. Fair dong, karena nggak akan mungkin bahwa IQ setiap itu is publicly available kok. Iya. IQ setiap negara rata-ratanya berbeda-beda. Iya. Loh, berarti kan dari situ kita nggak akan bisa mengenerate sama, semua bisa dipakai. Iya. Dari situ aja. Oke. Itu hal yang paling simple. Jadi saya still believe bahwa hal itu lah, kalau kamu merasa dari negara yang lebih maju terus IQ rata-rata saya mungkin di bawah itu, ya nggak akan bisa menggantikan saya. Saya tetap punya uniqueness kok. Bukannya berarti IQ lebih rendah nggak ada uniqueness orangnya. Kalau saya percaya seperti itu. Tapi bukan berarti yang IQ tinggi terus kamu bisa bilang bahwa oh saya paling super hebat. No, ya kan. Nah tetap ada uniqueness dari orang itu, dan itu yang menurut saya AI itu masih tetap tidak akan menggantikan. Nah uniqueness orang ini Bang, yang saya mau lanjut ke topik selanjutnya tuh, waktu saya ketemu kita ngobrol pertama Bang, menurut saya ada yang unik juga dari Bang Andrew soal membicarakan soal Abang yang aktif di gereja untuk seksi keadilan dan perdamaian, SKP, kita singkatnya SKP gitu. Ini kan sebenarnya nambah-nambah kerjaan. Ini ngomong kasarnya. Nambah-nambah kerjaan itu artinya Bang Andrew kan masih sangat produktif sekali dalam konteks pekerjaan sekarang. Abang kan bukan yang udah tua yang tinggal duduk di rumah, kan Abang masih aktif sekali. Tadi masih keluar negeri bolak-balik beracara di mana-mana. Tapi kemudian juga barusan sebelum podcast ini Abang masih nerima konsultasi pro bono dan seterusnya. Apa yang mendorong Abang untuk akhirnya mau membantu gereja, kemudian membantu umat-umat yang masih butuh bantuan hukum? Ada dua hal sih. Karena hati nurani saya berbicara sebagai seorang lawyer yang baik. Itu sumpah jabatan saya. Iya. Sebagai advokat kan, ya harus membantu. Setuju. Untuk itu. Itu saya pegang teguh pada sumpah jabatan. Bagaimanapun juga. Yang kedua, prinsip take and give dengan sendirinya. Jadi saya nggak pernah berpikir bahwa mana yang duluan. Saya bisa berikan ini, makanya saya put priority. Awal-awal pun saya juga tidak pernah terbayangkan saat diminta oleh pastor di gereja katedral itu untuk membawa seksi ini. Romo Hani waktu itu minta, saya nggak katakan tidak, selalu pada permintaan, apalagi itu menyangkut sosial dan keimanan saya. Selama bisa bantu, saya pasti akan bantu. Tapi saya hanya bilang satu kondisi ke Pastor Hani waktu itu, Hani Rudi Hartoko. Romo, apa perlu saya diformalize? Harus diangkat dengan SK, terus disumpah. Saya tetap mau kok bantu.
Tapi nggak usah lah dipublikasiin. Oke. Gitu. Itu request saya, tapi waktu itu nggak, tetaplah gini ya segala macam dibicarakan, ya akhirnya saya menerima. Ya saya jalanin. Iya. Sampai saya terpanggil untuk jadi masuk S3, lalu saya senang, oh ternyata S3 dengan menjalani ini apa membuka saya untuk masuk S3? Apakah S3 ini apakah yang harus Tuhan berikan kepada pro bono saya untuk lebih aktif? Untuk lebih ini. Okay. Saya juga masih mencari jawaban itu sebenarnya, Pak Richard. Iya. Sampai saat ini. Tapi saya nggak pernah persoalkan itu, mana yang duluan. Dan tidak pernah saya jadi pergumulan sendiri, enggak. Saya bilang ini jalanin aja. Kita bisa bantu, kita bantu. Makanya saya kecintaan saya pada dunia mengedukasi hukum tadi lewat education tadi, mengajar, lalu hal-hal juga yang sosial ini juga kita bisa berikan. Why not? Selama kita diberikan kemampuan, sebelum jangan sampai ditegur dulu, lalu baru kita berkomitmen. Setuju. Kalau saya lebih ini, saya jalanin dulu. Intinya itu. Tadi yang menarik yang Bang sampaikan tuh kata hati nurani, Bang. Nah ini jarang banget nih saya dengar dari lawyer ya. Jarang banget saya dengar lawyer ngomongin hati nurani. Biasanya money nurani kali ya. Hati uang. Nah, gimana Abang value itu muncul, Bang? Value itu muncul kah? Apakah pendidikan kah? Apakah keluarga? Apakah Abang yang mencari dalam pencarian profesi, merefleksikan profesi, atau apa sebenarnya yang sehingga nilai itu yang menjadi pegangan Abang dalam profesi lawyer ini? Mungkin dengan latar belakang keluarga saya dibesarkan juga ya. Lalu pendidikan nilai-nilai Katolik yang ada dari dulu itu, ya itu terbawa sih. Ya, sedikit banyak. Ya, value itu berarti value itu tetap ada. Ya, saya bukan berarti hati nurani nanti bilang Andrew nggak suka duit. Enggak, siapa? Iya, tentu. Gitu kan. Tentu. Tapi selama saya bisa memberikan juga, saya bagi waktu tadi, komitmen tadi, bisa, kenapa enggak? Yeah. I like to keep myself busy aja. Dalam artian untuk membantu, keep myself aktif lah, bukan busy yang gimana ya, tapi aktif untuk bisa berkontribusi, bisa bantu, why not? Ya, ini juga yang menurut saya ya Bang ya, kalau misalnya kita komitmen pada pro bono, kita komitmen pada sukses, seolah-olah kita tuh nggak mau komersil. Padahal kan sebenarnya nggak ada urusannya. Kita komersil tetap dong, justru supaya bisa mendukung sosial kita. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya, menjadi kaya sebagai lawyer itu menurut saya nggak salah. Enggak. Tapi kalau tujuan utama dari awal, ya menurut saya hanya uang, sehingga menghalalkan segala cara, ini masalahnya. Dan pro bono tadi dijadikan gimmick. Nah itu yang pro bono jadi gimmick. Nah ini juga, saya sedikit mau ngobrol tentang itu Bang. Pro bono gimmick itu udah terjadi banyak. Katanya di undang-undang kita wajib pro bono ya, supaya bisa memenuhi itu ya, tiba-tiba ada pro bonoan lalu biarin aja asosiat masuk, yang penting dari nama kantor, kira-kira gitu. Betul. Nah, terlepas dari fenomena itu ya, yang saya yakin di kantor Bang Andrew nggak ada. Gimana Bang Andrew menjaga komitmen itu Bang? Di tengah simple. Bang Andrew kan very commercial law firm, dan gimana menjaga komitmen itu supaya nggak terganggu atau nggak goyang-goyang, kira-kira itu Bang. Ini udah saya lakukan selama 3-4 tahun ini. Jadi begini, pada saat saya deal, nah ini saya bilang deal juga nih dengan Romo sebelum pengangkatan dan juga kedua kalinya nih, karena kan kami diangkat juga. Nah, saya sampaikan seberapa besar konsultasi hukum yang ada di gereja katedral ini mau dibawa. Kami bukan LBH. Seberapa besar exercise power saya sebagai advokat saya bisa lakukan dalam membawa orang yang berkonsultasi dan membutuhkan bantuan hukum yang memang mereka berlatar belakang dari orang yang nggak mampu. Ya kita tangani. Nah makanya tadi selalu saya bicara dengan tim saya yang untuk ngurusin ini. Dalam kasus-kasus tahap-tahap awal biasanya. Ya nanti inilah. Itu kami sudah buktikan bahwa kami tidak pernah mengenakan cas biaya apapun, sampai somasi, sampai harus bernegosiasi, mediasi. Ini kan tadi kita telat sedikit karena tadi saya juga mulai mediasi awal itu tadi. Itu kami kenakan pada saat orangnya nanya, ini biayanya berapa? Zero Pak. Yang benar? Iya, saya bilang.
Karena Bapak sudah masuk ini dan kami komitmen untuk membantu. Namun kalau misalnya ini sudah dalam tahap tertentu sudah menjadi Proses staff, lanjutan proses lanjutan, kami yang membutuhkan ini lebih jauh, kami nggak boleh menangani kasus ini, nggak boleh ngambil kasus ini sebagai klien kami, karena ada butuh resource kantor kan di situ. Disitulah kami harus memberikan, itu pun kami menggunakan itu exercise power itu hati-hati dalam memberikan kandidat selanjutnya siapa, harus ada pilihan. Biarkan orang ini yang memilihnya yang mana, ada opsi. Kalau saya tawarkan kepada satu menunjuk, berarti saya sudah ada kong kali kong nanti bilangnya. Ini kadang-kadang kan harus hati-hati. Biasanya saya akan berikan 3 opsi, apa 4 kalau perlu. Kalau memang itu saya nyatakan silahkan langsung. Kalau memang perlu itu ibu nyaman, apa bapak nyaman silahkan. Kalau enggak. Tapi saya maunya sama Pak Andrew. Bilang nggak bisa Bu. Kalau sudah sampai titik ini kami nggak boleh. Karena juga gereja juga nggak mau kami harus represent ke pengadilan tuh kalau bisa jangan dulu. Karena kan kami harus taat pada siapa yang mengangkat. Bukan saya nggak berani. Tapi kalaupun itu kalau butuh kerjaan pun kami juga tahu bagaimana harus berkoordinasi dengan institusi. Apakah boleh lanjutan apa tidak, sampai sejauh mana kami boleh menangani. Nah itu kami jaga. Dan walaupun diberikan, maksudnya di seksi itu kan ada rights untuk menggunakan anggaran ya. Tapi ini saya terbuka aja. Seksi kami tidak pernah meminta anggaran sekali. Itu murni dari CSR kami. Dari CSR kantor. Jadi itu adalah memang bentuk pengabdian pada masyarakat. Nah itu yang saya bilang, Abang spend lagi ke sana sebenarnya. Udah waktu, uang dan seterusnya, material dan seterusnya. Value, kalau Abang refleksi sebagai seorang lawyer Katolik gitu ya, value Katolik itu Abang refleksikan sebagai apa? Maksudnya gini, sebagai seorang Katolik yang kebetulan berprofesi lawyer, how you define your faith? Apa ya? Susah juga dijawabnya. Kalau karena nggak bagi saya nggak perlu di-define apa-apa. Jalankan aja. Kalau saya bicara nanti terlalu gimmick, terlalu filosofis, apa terlalu cinta kasih lah dan apa segala macam, enggak juga sih saya. Jawaban yang saya harapkan itu. Hanya menurut saya, tapi saya nggak suka dengan jawaban itu gitu loh. Betul. Kadang-kadang karena nanti akan terbentuk dalam paradigma masyarakat. Oh ini terlalu inilah segini. No, saya lebih cukup. Saya buktikan kinerja daripada banyak bicara. Itu aja. Saya selama bisa diberi kesehatan, berikan waktu, kemampuan, selama bisa kita bagi waktunya. Iman yang diejawantahkan katanya Bang. Mungkin itu kali ya. Diarti-artikan. Gitu. Bang, terakhir Bang. Siap. What makes you happy? Bertemu dengan orang, berkonsultasi, menerima konsultasi, bisa membantu dengan banyak orang. Dengan orang. Itu aja. And Bang Andrew yakin bahwa sampai tua nanti atau masih sampai dalam jangka panjang akan berprofesi di lawyer? Ya. Wow. Atau setidaknya jadi pengajar. Jadi pengajar. Ya. Mudah-mudahan makin banyak yang dimentorin sama Bang. Tadi saya lihat juga ada yang Abang groom atau apa ya untuk disiapkan sebagai di profesi lawyer. Bang Andrew, terima kasih banyak. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepercayaannya untuk mau hadir. Saya terima kasih sudah berkunjung juga. Ya tentu Bang, kita diterima dengan baik sekali. Terima kasih sekali waktunya. Ya. Mudah-mudahan Bang Andrew sehat, kantor juga makin sukses, keluarga juga makin selalu sehat. Sama-sama Pak Richard, supaya banyak menginspirasi juga dengan podcastnya ya. Amin. Terima kasih Bang Andrew. Terima kasih. Demikian teman-teman diskusi saya dengan Andrew Suteja, Managing Partner dari Suteja & Partners, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung. Sekarang ini juga Ketua Seksi di Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katedral Jakarta. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.